Selamat pagi, siang, sore. Nama saya Daniel Bimata Prakasita, NIM 19511244011. Pada kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Effect of Native and Gelatinous Starch from Various Sources on Sponge Cake Making Characteristic of Wheat Flour, yang disusun oleh Ritika Bajaj, Narapinder Singh, dan Amripal Kaur. Jurnal ilmiah berikut ini dapat dimodelkan secara sederhana sebagai berikut. 1. Input, 2. Proses, dan 3. Output. Input ini merupakan bahan yang digunakan untuk membuat sponge cake. Bahan yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu bahan yang sama dan bahan yang berbeda. Untuk bahan yang sama ada gula sebanyak 50 gram, telur sebanyak 50 gram, dan baking powder sebanyak 3,33 gram. Untuk bahan yang berbeda ada pada jenis patinya. Untuk kontrol, penulis menggunakan wheat flour sebanyak 100% yang akan dibandingkan dengan variabel lainnya. Adapun bahan variabel lainnya adalah 70% wheat flour ditambahkan dengan 30% beragam jenis pati. Proses yang dilakukan terdiri dari dua tahap yang dilakukan sama ke semua sponge cake. Tahap pertama adalah pencampuran. 1. Kocok telur dan gula dengan kecepatan 4 selama 2 menit. 2. Kocok lagi dengan kecepatan 2 sampai puncak kaku atau stiff peak. Ketiga, masukkan pati, tepung, terigu, dan baking powder. Aduk dengan metode cut fold sampai adonan lembut. Lalu pemanggangan. Untuk pemanggangan menggunakan suhu 160 derajat Celcius selama 15-18 menit. Dan hasil akhirnya akan menjadi sponge cake. Jenis pati-patian dibedakan menjadi dua, berdasarkan jenis dan berdasarkan sumber. Berdasarkan jenis ada pati asli dan pati digelatinisasi. Berdasarkan sumber ada 1. Cornstarch atau tepung jagung, 2. Waxy cornstarch atau tepung jagung ketan, 3. Waxy starch atau tepung tangmian, 4. Rice starch atau tepung ketan putih, 5. Potato starch atau tepung kentang, 6. Kidney bean atau kacang merah, 7. Sweet potato atau kentang manis. Parameter yang diuji. Karakteristik rheologikal. Karakteristik rheologikal ini mengukur viskolasitas dinamik. Pada percobaan ini, semua adonan memiliki perilaku tipikal seperti cairan, yang dapat ditunjukkan jika G1 atau storage modulus lebih besar daripada G2 atau loss modulus. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut. Dapat dilihat bahwa grafik kiri, yaitu grafik G1 atau storage modulus, lebih besar dibandingkan dengan grafik kanan, yaitu grafik loss modulus atau G2. Perilaku lebih menyerupai cairan dibandingkan dengan padatan juga dapat dilihat dari nilai tangan theta. Semakin tinggi nilai tangan tetanya, menunjukkan perilaku yang lebih menyerupai cairan dibandingkan dengan padatan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penambahan pati digelatinisasi menunjukkan secara signifikan penurunan viskoelastisitas dari adonan. Hal ini dapat dilihat dari tabel di samping pada bagian tangan theta. Contohnya, pada bagian kacang merah, untuk pati asli memiliki nilai tangan theta 0,51, sedangkan yang digelatinisasi punya nilai 0,19. Walaupun demikian, viskoelastisitas dari bahan dengan penambahan pati akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan 100% tepung terigu. Karena pada waktu memasak terjadi peningkatan penyerapan air oleh pati. Karakteristik Hunter Color. Hasil penelitian menunjukkan sponge cake yang menggunakan pati digelatinisasi memiliki warna yang lebih coklat dan kemerahan jika dibandingkan dengan sponge cake yang menggunakan pati asli. Peningkatan kemerahan atau nilai A bintang pada crust roti yang menggunakan pati digelatinisasi disebabkan oleh percepatan Maillard reaction.
Crumb yang memiliki warna paling muda atau L bintang tertinggi ada pada roti yang menggunakan tambahan tepung kentang atau PS dan dapat dilihat pada gambar di slide sebelumnya. Sedangkan untuk crumb yang memiliki warna yang paling merah pada roti adalah yang menggunakan penambahan WS atau tepung tangmian dan SP atau kentang manis. Hal itu dapat dilihat dari tabel berikut. Potato starch atau tepung kentang memiliki nilai L tertinggi yaitu 82,95. Lalu tepung tangmian atau WS dan kentang manis atau SP memiliki nilai A tertinggi yaitu 2,90 untuk WS dan 4,21 untuk SP. Karakteristik tekstural. Karakteristik tekstural ini dibagi menjadi 4. Pertama, ada kekukuhan atau firmness. Adalah kekuatan maksimum yang diperlukan untuk menekan crumb roti pada deformasi konstan. Kekukuhan menurun dengan penambahan pati digelatinisasi dibandingkan dengan pati asli pada beberapa jenis pati. Kedua, kekenyalan atau springiness. Berguna sebagai indikator elastisitas. Ini merupakan properti yang sangat diinginkan berhubungan dengan elastik dan kesegaran produk. Kekenyalan produk menurun pada sponge cake yang menggunakan pati digelatinisasi dibandingkan dengan pati asli. Ketiga, kepaduan atau cohesiveness. Kepaduan ini menentukan ketahanan internal makanan ketika di bawah tekanan. Produk dengan kohesi lebih tinggi menunjukkan ketahanan lebih besar daripada tekanan pada saat pemanufakturan, pengepakan, dan penghantaran, dan sampai dengan konsumen dengan keadaan yang diharapkan. Itu teramati bahwa kepaduan meningkat dengan penambahan pati digelatinisasi dibandingkan dengan pati asli. Ketahanan atau resilience. Ketahanan ini diwakili oleh perbandingan energi yang dapat dipulihkan dengan tekanan pertama terbebas. Ini meningkatkan dengan penambahan pati digelatinisasi. Karakteristik indrawi. Karakteristik indrawi ini dibagi menjadi 5, yaitu warna, rasa, bau, dan tekstur, dan penerimaan secara keseluruhan. Dilihat dari parameter penerimaan secara keseluruhan, sponge cake yang menggunakan CS native menunjukkan nilai tertinggi, yaitu 9,75 yang saya tandai dengan lingkaran biru, sedangkan yang menggunakan WCS native memiliki nilai terendah atau 6,65 yang saya tandai dengan lingkaran merah. Kesimpulan, penggabungan pati asli dan pati digelatinisasi pada sponge cake menunjukkan atribut positif pada adonan dan karakteristik sponge cake. Pati asli dan digelatinisasi digabungkan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada viskoelastisitas adonan roti. Adonan yang lebih kental atau viskos seperti pada kasus PS dan SP menahan lebih banyak gelembung udara dan ini menyebabkan sponge cake teksturnya lebih lembut dan mempunyai tekstur dan volume yang lebih baik. Disimpulkan bahwa penggabungan pati digelatinisasi pada sponge cake menunjukkan warna dan penerimaan secara lebih baik. Sekian presentasi saya. Nama saya Daniel Bimata Prakasita, NIM 19511244011. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan terima kasih.